Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam kebaikan dan selalu dalam pelindungannya. Pelindungan dari Sang Pencipta alam semesta raya ini dengan segala isinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu membuat analisis Smart PLS ya, yang di dalamnya kita akan berlatih model yang lebih kompleks, model yang lebih rumit, di mana ini kalau kita menggunakan aplikasi SPSS kita akan kesulitan untuk mengolah datanya ya, bukan tidak bisa tetapi sulit ya, rumit. Nah, dengan Smart PLS ini maka hal-hal yang rumit tersebut itu dapat diatasi dengan mudah. Nah, pada video yang lampau ya, video yang pertama untuk Smart PLS kita sudah menyelesaikan masalah seperti ini ya, di mana kita ingin mencari variabel intervening, tapi variabel interveningnya yang digunakan itu cuma satu ya. Misalnya ini hubungan antara country of origin ya terhadap PG terhadap MB ya. Ini kan berarti hubungan country of origin ini terhadap minat beli ini kan bisa langsung atau bisa melewati PG ya. Nah, namun ini satu intervening ya, cuma satu ya. Namun jika kita menggunakan satu arah panah ya, satu arah panah ditambah di sini, misalkan ini kita arah panah ke sini ya. Nah, mungkin ini kita hitamkan ya. Nah, maka variabel intervening sudah tidak lagi satu ya, tetapi dua. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan pengaruh country of origin atau COO ini terhadap MB, ya itu bisa melalui PG ya, satu intervening, bisa melalui BI dan PG ya, atau bisa juga melalui BI saja. Nah, yang dimaksud dua intervening adalah yang COO, BI, PG ke MB, seperti itu, dua intervening. Nah, kita menggunakan contoh lain ya supaya bervariasi, maka kita gunakan contoh dari kawan kita dari STEMIC Nusantara ya, yang mempunyai judul ya, punyanya Mas Alif ini, yang memiliki judul penerapan teknologi akseptan model ya untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna web ya. Jadi intinya model teknologi akseptan ini ada X1, X2, X3 dan X4 ya. Itu nanti kalau satu teknologi itu kondisi nyatanya diterima atau tidak, nah itu bergantung dari manfaat, kemudahan, kemudian sikap dan niat. Nah, ini yang akan kita cari seperti ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kenapa kita menggunakan Smart PLS ya, karena Smart PLS ini adalah satu model ya yang memiliki banyak keunggulan ya. Menurut penemunya ini, Waltz, PLS adalah metode analisis yang powerful ya, sebab tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat ya, seperti uji normalitas multi, kemudian hetero ya, itu tidak menggunakan ya, kemudian auto itu juga tidak menggunakan. Kemudian semua jenis data itu bisa masuk ya, kategori, ordinal, interval, rasio itu bisa masuk semua. Kemudian juga di samping itu tidak memerlukan sampel yang jumlahnya besar ini ya, ukuran sampel yang
jumlahnya besar ya, dan yang lain-lain nanti bisa Anda cari dasar teorinya mengapa kita menggunakan Smart PLS ya. Nah, kemudian hal-hal yang diperlukan di dalam menulis di dalam bab 3 ya, untuk menyusun PLS ini harus didukung dengan teori-teori juga ya. Bisa ya memakai buku-bukunya Prof. Imam Ghazali ya, atau mungkin buku-buku dari perguruan tinggi manapun yang terkenal ya, ataupun mungkin bahasa asing itu juga bisa jadi ya, dipakai untuk menggunakan persiapan untuk merancang model PLS ini ya. Di antaranya adalah kita menggunakan outer model ya, kemudian validitas konvergen ya, ini seperti ini ya. Nah, kemudian uji reliabilitasnya tetap menggunakan alpha Cronbach ya. Kalau ini nanti kan kita lihat di uji validity dan reliability construct ya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah inner model, kemudian koefisien R-square dan predictive relevant ya, yang kita namakan dengan Q kuadrat ya. Kalau regresi di SPSS kan biasanya R square ya, kalau ini Q square ya, Q square ya. Nah, baik itu Anda juga harus mendasari teori-teori yang relevan untuk membangun bab 3 ya, supaya kerangka untuk membangun analisis ini lebih kuat ya, lebih kuat. Nah, baik saudara-saudara, kita langsung saja masuk ke Smart PLS ya. Masuk ke Smart PLS ya. Kalau saya boleh menyarankan Smart PLS-nya yang minimal 2.27 ya, jangan yang di bawah itu, karena kita akan menggunakan SIE ya. Apa yang dimaksud SIE? SIE adalah specific indirect effect ya, dimana kalau kita menggunakan dua variabel intervening, minimal dua variabel intervening, itu kita harus menganalisis SIE-nya atau specific indirect effect ya. Kalau versinya di bawah itu dia nggak akan muncul ya. Nah, baik, kita gunakan data ya, urut-urutannya sama seperti video yang pertama ya. Kita tulis judul proyek kita ya. Analisis dua variabel intervening ya. Kemudian datanya kita cari ya. Ya, double klik pada import data ya. Kemudian ini kita pakai datanya Mas Alif ya. Kemudian ini boleh kita ganti ya, gini nggak apa-apa ya, atau diganti nama Anda mahasiswa, menyesuaikan ya. Kalau ini datanya Mas Alif ya. Nah, ini datanya sudah masuk. Nah, kemudian kita akan menggambar ya. Langkah berikutnya kita akan menggambar. Nah, kemudian kita kalau mau menggambar supaya ingat ya, itu kita harus nengok-nengok sini ya, nengok-nengok sini ya. Gambarnya seperti ini, X1 di bawah, X2 di atas, kemudian X3, X4, X5 ya. Nah, ini supaya persis sama dengan apa yang kita ajukan di dalam proposal ya, yang sudah disepakati dengan pembimbing Anda. Nah, baik, kita cari X1-nya ya, kita cari X1-nya. Nah, X1 itu ada 6 pertanyaan ya, kita letakkan di sini ya. Terus X2-nya itu ada berapa? Ada 6 juga ya. Kita letakkan di atasnya, disamakan ya biar rapi. Terus kemudian X3 ya, X3-nya di atas atau di bawah? Kita lihat X3-nya di atas ya. Cuma 3 pertanyaan. Ya, ini bisa Anda
geser ke di align ya, di align ke atas. Kemudian X4-nya ada 3 pertanyaan juga, kita rapikan, kita geser ke bawah ya, kita align ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah Y ya, ada 3 pertanyaan, kita letakkan di sini, kita align ke belakang. Nah, panahnya juga harus kita ikuti ya, kita ikutin, jangan sampai ada yang keliru ya. Misalnya ini X1 itu mengarah ke 3 tempat ya, ke X4, kemudian ke Y, kemudian ke X2. Oh, ke 4 tempat ya malah ya, ke sikap ya. Jadi ini hampir semua diberi panah tujuannya. Nah, baik, kita beri nama dulu ya supaya kita tidak bingung. Ini X2 yang besar ya, di caps lock 2. Jangan di enter ya, oke. Rename. Kemudian X1 jangan di enter, oke aja. Kemudian ini X3. Kemudian ini X4 ya. Kemudian ini Y. Ya. Sudah jadi, sekarang kita hubungkan, connect ya. Kemudian X1 tadi ke X4 ya. Kemudian ke Y juga. Kemudian ke X2 ya, kemudian ke X3 ya. Jadi ini 1 2 3 4 ya. Kemudian X2 kita lihat, X2 itu ke 1 2 dan 3 ya, ke 3 tempat ya. Ya, begini. X1 dan X2 sudah selesai. Kemudian X3 itu mengarah ke X4 dan ke Y. Kemudian X4 kita tengok, X4 itu hanya mengarah ke Y. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya ya, ini cepat banget ya, sudah ke langkah selanjutnya yaitu langkah analisis ya. Kalau Anda menggunakan program Amos ini mungkin belum selesai ya, menggambarnya belum selesai. Kalau pakai SPSS Anda juga masih harus mencatat persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 ya, dan bisa jadi panjang ya. Nah, kemudian hipotesis itu nanti di sini akan banyak muncul hipotesis ya. Mungkin ini bisa 10-an ya, ini bisa 10-an hipotesis ya. Mulai dari X1 aja ada 4 ya. Kemudian ini X2 tadi ada 3 ya. Kemudian X3 ini ada 2. Kemudian X4 ini ada 1. Terus ini baru yang langsung ya. Lah yang tidak langsung ya, yang tidak langsung kan ada banyak ya. Misalnya X1 ini berpengaruh terhadap Y ya, itu kan bisa melalui X2, bisa melalui X3, bisa melalui X3 langsung ke Y. Bisa juga X1 ini langsung ke X4 ya, langsung ke X4 terus ke Y. Nah, ini adalah yang kita maksudkan tadi, yang kalau ada 3 atau 3 atau 4 variabel yang berjejer itu berarti sudah memerlukan SIE atau Specific Indirect Effect atau 2 intervening yang kita gunakan. Nah, baik, kita lihat uji persyaratannya dulu ya, valid dan reliable atau tidak.
kemudian kita start calculation, ya, langsung pergi ke construct reliability and validity. Ya, ini ada satu variabel yang masih merah ya. Nah, langkah berikutnya adalah X2 ini harus kita treatment ya, harus kita treatment melalui outer loading ya. Dicari X2 yang outer loadingnya paling kecil. Ini ya, X21 ini 0,380. Ya, ini harus kita treatment, kita buang ya. Kita masuk ke gambar. Masuk ke gambar X2. Nah, ini X21 ini kita hapus ya. Nah, kemudian kita analisis ulang ya. Kita analisis ulang. Kemudian kita lihat ya, untuk construct reliability masih merah ya, tetapi sudah naik nilainya. Ya, kemudian kita tengok lagi ya di dalam gambar aja biar enak. Ya, cari yang paling rendah. Nah, ini X22 ini 0,576 ini nilainya kecil ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Calculate, kemudian PLS ya, start ya, mudah-mudahan sudah hijau ya, sudah hijau ya. Nah, ini ada merah di sini, ini kurang dari 0,7 ya. Nah, nanti silahkan konsultasi dengan pembimbing apakah pakai nilai kritis Cronbach alpha yang 0,6 atau mengikuti nilai dari nilai dari Smart PLS ini supaya hijau, kita ikuti. Kalau dosen meminta untuk diikuti Smart PLS, maka Anda harus melakukan outer loadingnya dicari lagi ya, supaya sampai ini kurang sedikit kok, 0,68 ini ke 0,7 kurang sedikit. Nanti silahkan ya dicoba-coba. Nah, kemudian setelah validity dan reliability oke, maka selanjutnya kita lihat nilai multicollinearity ya. Nah, kita pilih yang inner ya, jangan yang outer, karena kalau yang outer ini masih kelihatan semua nilai masing-masing indikator ya. Nah, di sini kita lihat ini nilainya hijau semua ya, jadi tidak ada multicollinearitas. Nah, ini sudah oke. Berarti berikutnya adalah kita akan analisis selanjutnya untuk uji hipotesis ya. Nah, ini langsung aja calculate, kemudian bootstrapping, kemudian start calculation ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini hasilnya sama seperti yang kita menggunakan satu variabel intervening kemarin ya. Anda lihat nilai P-nya di sini. Ya, ini X1 ke X2, X3 ini sudah ada berapa hipotesis ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang langsung aja 10 ya. Nah, yang langsung aja 10. Nah, ini masing-masing yang hijau itu signifikan, kemudian yang merah itu tidak signifikan. Nah, kemudian ini bisa digunakan untuk menjawab masing-masing hipotesis yang Anda munculkan. Kadang-kadang pembimbing tidak ingin semua dimunculkan, hanya yang penting-penting aja, itu ya boleh juga ya. Nah, di sini Anda bisa melihat-lihat nilai-nilai yang lain ya. Ini total indirect effect-nya ini ya. Nah, kemudian ada specific indirect effect ini, SIE-nya ini. Nah, ini yang kita maksud. Di sini ada ya, ini ya. Ini kalau tidak ada specific indirect effect, kita tidak bisa memunculkan hubungan yang sangat panjang ini. Ini interveningnya malah ada 3 ya. Kalau ini interveningnya ada 2. Nah, jadi ini hijau ya, berarti bagus ini ya. Ini signifikan, ini berarti X1 ya mempengaruhi Y ngelewati X2, X3, X4 itu sebesar signifikan ya. Ya, signifikan. Kalau X1 lewat X3, X4 itu juga signifikan, dan seterusnya. Ini kita pilih mana hipotesis yang Anda perlukan ya. Kalau terlalu banyak kan mungkin itu kita tidak
tidak munculkan ya di dalam hipotesis ya, hanya diambil yang penting-penting aja. Nah, kemudian dua tabel ini ya yang penting ya, total indirect effect dan specific indirect effect ini yang penting ya. Kemudian ini adalah persentase dari masing-masing pengaruh ya. Ini misalnya 13,5%, ini 15,4% ya berpengaruhnya itu. Nah, ini adalah nilai signifikansinya, berpengaruh apa enggak. Nah, ini kan ada yang mean ya. Kalau mean ini maksudnya bukan pengaruhnya negatif, maksudnya gini, bukan nilainya sangat kecil, di bawah sangat kecil sekali, bukan. Ya nilainya tetap 0,023 dikalikan 100%. Mean ini adalah arah, hanya menunjukkan arah. Nah, sebetulnya ini saja ya untuk variabel intervening yang sangat rumit ini ya. Kalau untuk mengomentari di sini ini sama aja ya, sama saja. Cuma tidak seluruh hipotesis memang ditampilkan. Nah, Anda bisa memperoleh jawaban ini, Anda bisa screenshot, Anda bikin tabel ya, ataupun Anda masuk ke dalam export to Excel, itu juga bisa ya. Terus untuk gambarnya Anda juga bisa impor menjadi gambar ya. Anda juga bisa impor menjadi gambar, klik kanan, export as image to file ya, maksudnya diekspor untuk menjadi sebuah gambar PNG ya. Nanti ada dua gambar ya, yang satunya muncul nilai T-nya dan yang satunya muncul nilai validity dan reliability-nya. Nah, baik itu saudara-saudara, mudah sekali ya cara untuk menyelesaikan menggunakan 2 atau 3 intervening dalam penelitian Anda. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.